Halo semua, selamat bergabung dalam ibadah Jumat Agung kita pada hari ini yang dilangsungkan oleh Gereja Rock Philadelphia. Sebelum kita memulai, saya ingin mengingatkan kepada Anda semua bahwa di penghujung dari video ini kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Jadi Anda pastikan Anda siapkan makanan dan minumannya. Tapi kalau dalam soal spesifiknya Anda tidak perlu khawatir, saudara, karena semuanya ini hanyalah simbolis. Yang penting Anda mengerti makna dari perjamuan kudus, yaitu makanan yang mewakili tubuh Kristus yang dikorbankan, demikian juga minuman yang mewakili darah Kristus yang dicurahkan untuk membayar dosa dunia ini, termasuk dosa Anda dan dosa saya. Nah, sekarang dalam beberapa menit ke depan kita akan menaikkan puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dan puji-pujian ini dipimpin oleh saudara-saudara kita yang ada di Gereja Rock yang di Denpasar, Bali. Dan setelah itu Anda juga akan mendengarkan pesan dari gembala senior kita, yaitu Bapak Pendeta Timotius Arifin, dengan firman Tuhan yang berjudul Triumphant Entry, yaitu memasuki jalan kemenangan. Sekali lagi selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Dari
kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh Bapa, ku berterima kasih
percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Ajaib Kau Tuhan, perbuatanmu ajaib di hidupku. Ajaib Kau Yesus. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Shalom warga kerajaan, hari ini kita mendekati perayaan-perayaan yang sangat luar biasa yang mengubah seluruh sejarah umat manusia. Seluruh peradaban umat manusia berpusat pada seseorang, yaitu Yesus Kristus dari Nazaret. Tapi sebetulnya dia dari sorga, saudara. Cuma pernah tinggal di Nazaret, bahkan Kapernaum, dan dilahirkan di Bethlehem. Saudara yang kasih Tuhan, dari mana saya bisa percaya bahwa dia adalah Tuhan itu? Sebab jelas sekali bahwa semua nubuatan tentang Kristus digenapi cuma dalam satu orang ini. Di dalam Matius pasal 21 kita membaca satu kisah yang kita rayakan hari ini. Hari ini dalam penanggalan Yahudi tanggal 10 bulan Nisan. Dan di dalam kitab Daniel sudah dinubuatkan. Sejak yaitu keluar peraturan ataupun firman atau perintah Raja Artasastra untuk membangun kembali Yerusalem. Dan surat itu juga melalui Nehemia. Maka akan ada 69 kali 7 tahun.
Maka seorang yang diurapi itu Masiah, yang diurapi Mesias, yang dibunuh dan will be cut off, sekalipun tidak ada salahnya apa-apa. Dia tidak punya salah, dan kita tahu bahwa ada satu kitab yang sampai hari ini oleh para rabi-rabi Yahudi tidak pernah dibaca, yaitu Yesaya 53. Bahwa sesungguhnya dia tertikam karena pemberontakan kita. Dan ganjaran yang mendatangkan keselamatan, mendatangkan shalom atas kita, telah ditimpakan atas dia. Dia tidak punya salah. Yesus berkata kepada Anas, Kayafas, Herodes, bahkan Pontius Pilatus, buktikan kalau aku pernah salah. Dia tidak bisa dituduh secara apapun. Karena dia tidak melanggar hukum Musa, dia tidak melanggar hukum sipil yang diterapkan oleh tentara Romawi. Dia tidak pernah berdusta, tidak pernah melakukan sesuatu yang negatif apapun. He is the Holy One of Israel. Saudara, firman Allah mengatakan sesudah itu maka akan dihancurkan tempat kudus. Dan kota akan dibangun kembali. Yerusalem dibangun kembali pada zaman Nehemia. Dan kemudian bahkan dibangun bait Allah yang lebih hebat lagi pada zaman Herodes. Tapi pada tanggal 70 Masehi, maka bait Allah diruntuhkan. Yesus berkata bahwa batu yang kamu lihat ini tidak akan tertumpuk satu di atas yang lain. Sampai dengan hari ini, orang Israel mereka tidak bisa mengerti. Memang Tuhan izinkan mata mereka tertutup. Supaya jumlah daripada bangsa-bangsa itu genap. Barulah Israel akan diselamatkan. Saudaraku, dapatkah satu bangsa lahir dalam satu hari? Bisa. Kita lihat bagaimana secara mujizat abad yang lalu negara Israel berdiri. Dan kegenapan daripada firman Tuhan terjadi. Dalam Matius pasal 21, the triumphal entry. Yesus datang pertama kalinya. Saudaraku, kita memperingati hari ini di mana Yesus masuk ke bait Allah, ya, bukan ke bait Allah saja, tapi pertama ke kota Yerusalem melalui pintu gerbang emas, the golden gate yang menghadap ke timur. Kalau saya pernah pergi ke Israel, maka yang disebut tembok ratapan itu adalah Western Wall, ya, tembok penahan daripada bangunan bait Allah yang dulu pernah ada pada zaman daripada Salomo, dan itu dibangun oleh Herodes. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah mengatakan bagaimana dia menggenapi setiap nubuatan tentang Mesias. Dinubuatkan bahwa Mesias ini akan dilahirkan dari seorang anak darah. Bahkan way back ketika yaitu manusia diciptakan, Tuhan berkata membuat permusuhan antara setan yang waktu itu adalah memakai ular dengan wanita ini, antara keturunannya dengan keturunanmu. Jesus is the seed of the woman. Saudaraku, sebagian besar umat manusia percaya, tidak tahu percaya sungguh atau tidak, bahwa dia lahir daripada perawan. Dan dikatakan firman Tuhan, dia akan dilahirkan harus di Bethlehem. Dia harus pernah dipanggil keluar dari Mesir. Semuanya digenapi, saudaraku. Semua nubuat tentang Mesias, tidak ada satupun yang luput. Karena saya berani katakan, mari kita rayakan hari ini. Kedatangan yang pertama kita peringati, tapi kita juga menyambut kedatangan yang kedua. Kenapa orang Yahudi tidak bisa mengerti? Mereka seharusnya membaca kitab Daniel. Kitab Daniel menunjukkan ada dua orang raja di situ. Yang pertama yang menghancurkan bait Allah, menghancurkan Yerusalem, itu Kaisar Titus. Waktu itu Jenderal Titus yang diangkat jadi kaisar yang menghancurkan bait Allah. Dan itulah kedatangan Kristus yang pertama. Seperti saya katakan bahwa seluruh umat manusia, peradaban manusia berputar pada seseorang saja, Yesus Kristus dari Nazaret. Sebelum dia, maka disebutkan before Christ, sebelum Kristus. Tetapi dalam bahasa kita pun dikatakan tahun ini adalah tahun Masehi. Sebetulnya Anno Domini, the year of our Lord. Anno Domini, Domini our Lord. Saudaraku, memang sekarang belum semua mengaku Yesus adalah Tuhan. Tapi tidak lama lagi, bahkan melalui krisis-krisis yang sedang terjadi ini, setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan buat kemuliaan Sang Bapa. Saudara yang kasih Tuhan, ketika dia masuk, dia mengendarai keledai. Bahkan anak dari keledai.
Saudaraku, anak keledai belum pernah ditunggangi. Tidak ada anak keledai yang belum pernah ditunggangi, saudaraku, bisa dinaiki orang. Kita tahu keledai itu gambaran pada manusia. Manusia lama kita yang suka melawan. Kalau tidak boleh pulang malam, pulangnya pagi, saudaraku ya. Itulah manusia, termasuk yang berbicara ini. Dan menarik sekali, di dalam kitab Taurat dikatakan bahwa seekor keledai itu harganya mahal. Karena apa? Keledai jantan yang lahir dan yang keluar dari kandungan induknya harus ditebus dengan seekor domba. Seekor domba yang tidak bersalah disembelih untuk menyelamatkan si keledai ini. Dan menarik sekali, anak domba Allah ada di atas keledai itu. Keledai itu tidak lain daripada saudara dan saya. Saudara yang kasih Tuhan, dia masuk ke sana dan bukan karpet merah, lebih hebat. Jas ataupun jubah itu disebarkan, bahkan daun-daun palem, dan dia berjalan di atasnya, saudara. Karena satu nubuatan yang harus digenapi, bahwa hai Putri Sion adalah Yerusalem. Putri Sion adalah bangsa Israel. Rajamu datang. Mesias itu artinya raja. Sekali lagi, kenapa bangsa Israel tidak bisa mengerti? Kan ada 2 kali kedatangan Mesias. Mereka masih menunggu. Kita menunggu yang kedua, mereka masih menunggu yang pertama. Dan saya selalu katakan pada teman-teman saya yang orang-orang Israel, saya bilang ya nanti aja kalau dia datang. Kita tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi saya tahu dengan sesungguh-sungguhnya bahwa saya katakan ada 2 raja. Raja pertama itu Kaisar Titus, yang satu lagi Antichrist. Yang saat ini saudaraku sudah dipersiapkan panggungnya untuk muncul di atas muka bumi ini. Karena itu seperti saya katakan di dalam pesan saya Jumat yang lalu. Maka saudara yang kasih, apa yang kita hadapi ini belum apa-apa. Ini baru riak-riak. Belum gempa bumi, belum angin tofan, belum angin ribut. Tetapi cuma ujian. Apakah saudara saya sungguh percaya siapa Yesus Kristus Tuhan? Rajamu itu lemah lembut, rajamu rendah hati. Dan dia naik keledai, artinya dia datang dengan maksud damai. Dia datang dengan maksud damai dan membawa keselamatan. Saudara yang kasih Tuhan, sebelum itu kita tahu ketika Yesus memberi makan 5.000 laki-laki belum terhitung wanita dan anak-anak. Mereka mau menjadikan jadi raja. Mungkin mereka mau mendirikan partai Mesias Israel. Tapi Yesus menolaknya. Bahkan menyuruh mereka pergi. Mereka berkata, sesungguhnya ini nabi yang kita tunggu. Dalam kitab Ulangan pasal 18 dikatakan oleh Nabi Musa, seorang nabi sama seperti aku. Dari tengah-tengah saudaramu, dialah yang harus kita dengarkan. Siapa dia? Tidak lain daripada Yesus Kristus. Karena saudaraku, seperti pada waktu kecil Musa mau dibunuh, Yesus juga mau dibunuh. Musa membuat mujizat. Tentu saja Yesus adalah super mujizat dan sebagainya. Firman Allah mengatakan ketika dia masuk, maka yang menyambut dia bukan ahli-ahli Taurat, bukan tokoh-tokoh agama, bukan VVIP, tapi orang-orang biasa. Bahkan anak-anak kecil yang menyambut dia dan berseru kepada dia. Hosana bagi anak Daud. The son of David itu sebutan orang Israel, yaitu kepada Mesias. Meskipun dikoreksi oleh Yesus. Yesus berkata, bagaimana aku jadi anaknya Daud? Daud sendiri berkata bahwa aku adalah Tuhan. Dia sendiri mengakui I'm his Lord. Bagaimana kalau aku disebut anak Daud? Tetapi Yesus sangat rendah hati. Dia menerima seruan mereka. Apa artinya Hosana itu? Save us our King. Tolong kami, selamat kami. Now, sekarang Raja kami. Dan itu yang perlu kita teriakkan hari-hari ini. Saudaraku, tidak ada manusia yang bisa menolong. Tidak ada profesor, konglomerat, presiden, raja manapun bisa menolong. Ada seorang raja yang mau menolong. Dialah Raja Yesus Kristus. Orang berseru, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Orang-orang sederhana mau mengalami kerajaan sorga. Mau mengalami sang raja itu. Jadi orang sederhana. Jadi seperti anak kecil yang menyambut sang raja. Saya punya sebuah ilustrasi yang beberapa kali saya sampaikan. Dan saya belum pernah menemukan ada ilustrasi lebih baik dari itu. Jadi saya mau ceritakan kepada saudara. Bagaimana justru anak-anak kecil bisa mengenali pemimpinnya.
Teman saya adalah seorang letnan di dalam angkatan udara. Dan dia adalah ajudan daripada komandan kita waktu itu. Yaitu angkatan udara di lapangan terbang Perak, Surabaya. Belum ada Juanda. Dan dia menerima sebuah telepon. Dan teleponnya berbunyi begini. Bahwa Bung Karno akan datang, harap disediakan mobil. Saudara, dia begitu kaget, dia begitu ketakutan. Karena apa? Tidak ada mobil yang layak untuk menyambut Bung Karno. Dia datang incognito, dia datang sidak begitu saja. Mungkin akan datang pada keluarganya di Blitar, saya tidak tahu. Tapi dia datang tidak dengan entourage, tidak pakai pengawal, tidak pakai siapa-siapa. Dan teman saya ini begitu kaget. Dia mencoba mencari mobil, mencari pinjaman mobil. Dapatnya sebuah VW Kombi yang jelek, saudaraku. Sudah ada karat di mana-mana. Dan pada waktu itu dia cepat-cepat pergi ke bandara Perak pada waktu itu. Dan apa yang terjadi? Bung Karno sudah ada di situ. Pakai baju biasa, tangan pendek, baju putih, tanpa kopiah yang jadi gayanya. Tidak memakai tongkat komando, tidak pakai baju safari, hanya pakai kaos oblong dan baju putih tangan pendek begitu saja. Dan pada saat itu dia minta maaf. Dia berkata, Pak Presiden, saya minta maaf, komandan tidak ada di tempat, tidak ada mobil yang cocok. Dia berkata, enggak apa-apa, ini pokoknya bisa jalan. Dan ketika mereka memasuki kota Surabaya, keluar dari daerah Perak, mereka masuk jalan Gemblongan namanya ya. Mereka ketika masuk ke sana, mendadak anak-anak kecil yang naik sepeda, anak-anak SD, mungkin awal-awal SMP, mereka mengenali siapa dia. Dia tidak datang dengan peci ataupun, dan itu sebuah VW Kombi jelek, saudaraku. Dan anak-anak kecil itu berteriak. Dia berkata, merdeka, Bung Karno, merdeka, Bung Karno, merdeka. Dan rombongan itu makin lama makin besar. Ketika saudaraku masuk ke jalan Tunjungan Surabaya, rombongan itu makin panjang. Sampai akhirnya ke kantor gubernur, yaitu di Jalan Pemuda, saudaraku. Ya, di Jalan Pemuda di sana kita pada saat itulah saya belajar sesuatu, saudara. Ketika Yesus datang, dia tidak membawa mahkota. Dia tidak datang dengan gebiar. Dia tidak datang dengan secara luar biasa. Tetapi jangan lupa, pada waktu dia dilahirkan, pasukan malaikat memuji Allah, katanya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Dan mereka memberitakan kabar baik buat dunia ini. Dan diberitahu kepada orang-orang sederhana, itu para gembala yang menjaga kawanan domba di waktu malam. Itu pasti bukan milik mereka, mereka cuma buruh harian. Hari-hari ini beberapa saudara yang mungkin penghasilan saudara harian, hati saudara sedang kecut. Saya beri kabar baik buat saudara. Bagi orang-orang sederhana, maka saat-saat ini mudah sekali untuk mengalami jamahan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, anak-anak kecil mengenali dia. Dia tidak datang dengan tanda-tanda yang luar biasa. Cuma sebuah mobil VW Kombi jelek, saudaraku. Dan Yesus datang menggenapi semua nubuatan itu dengan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Dan apa yang saya ceritakan itu cerita sebenarnya. Dan saya melayani Tuhan 40 tahun. Dan saya ingat apa dikatakan Tuhan Yesus. Dia berdoa begini, Bapak, aku bersyukur kepadamu bahwa Engkau sembunyikan semua rahasia ini bagi orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang pandai, orang-orang hebat. Tapi Engkau nyatakan kepada bayi-bayi, Engkau nyatakan kepada orang-orang sederhana, Engkau nyatakan pada anak-anak kecil. Saudaraku, bukan cuma itu, seluruh kota Yerusalem mengatakan gempar, saudara. Gempar di sana dipakai istilah seperti gempa bumi. Bayangkan saja. Itu adalah perarakan kemenangan dari seorang raja. Dan mereka mengharapkan Mesias yang menggulingkan ya kekaisaran Romawi. Pada waktu itu ada legion ke-10 daripada kekaisaran Romawi di sana yang terkenal sangat kejam dan sadis. Tetapi saudaraku, Yesus tidak datang untuk berperang. Dia datang untuk menyerahkan nyawanya.
Dia datang untuk menyerahkan nyawanya. Bahkan iblis pernah menawarkan a shortcut, satu jalan yang mudah, yaitu minta Yesus menyembah dia satu kali. Dan segala kerajaan di dunia dan isinya diberikan. Kita harus tahu bahwa iblis itu haus penyembahan, saudara. Sebab penyembahan hanya untuk Tuhan. Dan tidak untuk manusia manapun. Tidak untuk pemimpin manapun. Saudara yang kasih Tuhan, setelah itu Yesus masuk ke bait Allah. Di bait Allah ada salah pengertian. Dunia ini penuh dengan gagal faham, saudara. Orang buta dan orang lumpuh itu tidak boleh masuk bait Allah. Mereka salah mengerti bahwa ketika orang-orang Yebus yang dulu menguasai yaitu Yerusalem berkata pada David ada di bawah daripada pegunungan itu, bahwa orang buta dan orang lumpuh pun tidak bisa kamu lawan. Bukan berarti David membencinya, bukan. Kita lihat the greater David, Yesus. Dia sengaja menyembuhkan mereka. Orang buta dan orang lumpuh. Hari ini kita buta pada kebaikan Tuhan. Dan kita lumpuh, tidak melakukan apa-apa. Jangan lumpuh dan buta, saudara. Arise and shine, haleluya. Kumi, ori, bangkit dan bersinarlah. Dan firman Allah mengatakan anak-anak kecil ada di bait Allah itu. Sementara yang mereka orang-orang yang berjenggot panjang, jubahnya panjang, yang mengira dia paling pandai, ahli-ahli Taurat, tidak mengenali Mesias. Padahal tanggalnya udah jelas, saudaraku. Menurut catatan dari Josh McDowell, maka Yesus entry ke situ adalah 30 Maret tahun 33 Masehi. Sebab saudaraku, pada waktu diberikan perintah oleh Raja Artasastra dari Persia, maka itu adalah tahun 444 sebelum Masehi. Dan ini jelas sekali, dan Yesus disalibkan pada tanggal 14 Nisan, yaitu 4 hari kemudian, tanggal 3 April tahun 33 Masehi. Mudah mengingatnya, 333. Tentang tanggal itu bukan, tidak perlu kita perdebatkan, tapi yang pasti Sang Raja datang untuk menyerahkan nyawanya. Saudaraku, ini tercatat dalam Alkitab. Dan pada saat itu dengan marah sekali para ahli Taurat. Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini. Pada waktu mereka berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Artinya anak-anak ini kecil ini mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukan nabi dari Nazaret. Bukan nabi yang datang cuma dari Galilea, but come from heaven. Saudara yang kasih, Yesus berkata, aku dengar. Tidakkah kamu tahu, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan untuk membungkamkan musuh dan lawan. Saudara yang kasih Tuhan, karena itu dalam hidup saya seringkali membangun diri saya dengan berdoa di dalam roh. Saudara, tidak peduli orang berkata apa, saya mengalaminya di mana iman kita dibangkitkan dan dikuatkan. Sekarang kita juga berbicara tentang the second coming of Christ. Wahyu 19. Seperti saya sampaikan bahwa minggu yang lalu, pemerintah Republik Rakyat Cina, Tiongkok, itu melarang membaptis orang di dalam nama Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Disuruh baptis gini, bikin formula baru dalam nama Bapa, Putra, dan Alkitab. Bukan senling Roh Kudus, tapi sencing Alkitab. Saudara tahu apa yang terjadi? Mereka mencoba menutupi dunia ini pada kenyataan, kebenaran bahwa Roh Kudus ada di dunia ini. Roh Kudus ada di rumah kita. Dan Roh Kudus itu sungguh-sungguh adalah Tuhan yang ada di bumi ini. Bahkan ada di tengah-tengah keluarga saudara. Yang kedua, maka pemerintah Republik dan dipimpin oleh Xi Jinping melarang, yaitu di dalam khotbah daripada gereja-gereja di bawah pengawasan pemerintah untuk berkhotbah dari kitab Wahyu. Bahkan dilarang membaca kitab Wahyu. Tidak usah pemerintah Tiongkok, saudara, dari dulu. Waktu saya sekolah di sekolah Kristen pun mereka berkata begini, jangan baca kitab Wahyu, kamu tidak bakal ngerti. Itu bohong, saudaraku. Justru dalam kitab Wahyu kita tahu siapa pemenangnya. Karena itu orang yang kuat, orang yang punya iman, mereka mengerti
siapa yang jadi victor, siapa yang jadi pemenang. Wahyu 19 menjelaskan, lalu sorga terbuka. Lalu dia turun dari langit, naik kuda berwarna putih, bajunya linen putih, putih bersih. Dari mulutnya keluar pedang, matanya bersinar seperti nyala api. Dan saudaraku, di jubahnya itu, di pahanya ada tertulis namanya Firman Allah. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan yang boleh disebut. Saudaraku, dia telah mencelupkan jubahnya dalam darah. Pada waktu sebentar lagi kita akan memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Kalau Kristus tidak bangkit, percuma iman kita. Kalau Kristus tidak bangkit, bahkan kalau dia tidak menyerahkan nyawa hari-hari ini. Banyak orang menyangkal bahwa Kristus pernah mati. Begitu Allah sayang dengan dia, langsung diangkat. Tapi yang diserupakan dengan dia itu yang disalibkan. Tidak, saudaraku. Dia benar-benar menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib. Dengan kematian yang paling horrible. Kematian yang sangat mengerikan. Jubahnya dicelup di dalam darah. Dia adalah yang setia dan yang benar. The faithful and true. The Alpha and Omega. Saudara yang kasih Tuhan. Dan dia akan memasuki sekali ini. Masuk ke Yerusalem melalui the Golden Gate, tetapi tidak mengendarai keledai lagi. Dia mengendarai kuda, artinya siap untuk berperang. Saudara, akhir zaman belum selesai. Karena itu jangan memakai istilah kiamat lah. Karena itu bukan istilah kita, bukan? Bahkan nanti ada langit yang baru dan bumi yang baru setelah Kristus memerintah 1000 tahun lamanya. Dan kabar baiknya, saudara dan saya akan datang bersama dengan dia and reign with Christ. Bukan cuma 1000 tahun, tapi forevermore. Karena itu saya mau katakan pada saudara, apa yang kita hadapi sekarang ini baru sedikit. Karena corona bisa disembuhkan, bisa dikalahkan, kesulitan ekonomi nggak ada artinya. Tapi di depan ada penganiayaan. Pada waktu Titus masuk, ratusan ribu orang Israel dibantai, jadikan budak. Bahkan sepanjang jalan itu menjadi trail of blood karena begitu banyak orang yang disalibkan. Saudaraku yang kekasih Tuhan, kerajaan Romawi yang lama sudah nggak ada, tapi ada Romawi yang baru, saudaraku. Dan rajanya itu sesuai Daniel 9 mengatakan bahwa dia akan menghentikan, yaitu persembahan harian. Hari-hari ini mari kita pakai. Setiap hari dipakai untuk memuliakan Tuhan. Dari RMTV kami yaitu jam 6, jam 12 dan jam 6 sore. Kita ada renungan, kita ada puji-pujian dan penyembahan. Untuk membangun iman saudara. Karena itu kita saat ini kita tahu apa yang ini bukan dongeng, ini sejarah saudara. Bahwa dia memasuki sesuai dengan perintahnya. Dan Mesias itu yang diurapi itu dibunuh, cut off. Sekalipun tidak ada salahnya apa-apa. Orang tanya siapa yang membunuh Kristus? Yang membunuh Kristus bukan memang pakai tangan orang Romawi. Tapi firman Allah mengatakan dia tertikam karena pemberontakan kita. Mari kita jujur. Berapa banyak kita yang memberontak pada Tuhan. Melanggar perintah Tuhan, melanggar ketetapannya. Tetapi besarlah kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dia memang datang menyerahkan nyawanya. Bahkan dia tidak membela diri. Seperti domba yang keluh di depan orang yang menggenting bulinya. Dia tidak membuka mulutnya kepada Anas, pada Kayafas. Bahkan pengadilan rakyat itu. Bahkan dia apalagi Herodes. Karena Herodes tidak punya legitimasi. Cuma kepada Pontius Pilatus dia menjawab. Ketika Pontius bertanya, are you a king? Sebab Mesias artinya king juga. Pasti tanya semua orang Yahudi, apa Masiah? Mosiah is a king, melek, raja. Yes, I'm a king. And for that purpose I was born. Saudara, dia tidak datang bawa agama. Dia datang membawa kerajaan. Dan kerajaan itu bagi mereka yang mau menerima dia dijadikan anak-anak Allah. Dan bagi orang yang mau merendahkan diri seperti anak-anak, dia akan masuk dalam kerajaan sorga. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Bukan soal peraturan. Tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. 30 Maret tahun 33 Masehi.
kita peringati hari ini. Itu adalah sejarah yang luar biasa. Dan tanggal 10 Nisan adalah di mana domba Paskah itu dikurung, saudaraku. Kita tahu pada waktu ditangkap di Getsemani, maka Yesus sempat, yaitu dimasukkan penjara. Penjara dari siapa? Dari Kayafas. Juga pernah dimasukkan penjara daripada tentara Romawi di sana, dia difermak, saudara, dia digebukin sampai tidak berbentuk manusia lagi. Yesaya 53 adalah kunci dari semuanya. Tidak lama lagi akan banyak orang Israel juga percaya Tuhan Yesus. Karena Yesus berkata, kamu tidak percaya padaku, percaya pada mujizat-mujizat yang kulakukan. Karena dia hidup, karena dia berkuasa, karena dia berdaulat, dan dia ada sekarang di atas takhta, maka dia harus ada di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Alamilah pemulihan daripada Tuhan. Percaya padahal dia ada sang Mesias itu, dan dia menebus dosa kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan telah ditimpakan atas dia. Saudaraku, he is the King of Kings, he is the Lord of Lords. Dan melalui nafasnya dia membinasakan antikris, nabi palsu, dan merantai setan selama 1000 tahun. Nanti dilepaskan dan dibinasakan selama-lamanya. Neraka tidak diciptakan untuk manusia, tetapi untuk setan dan para pengikutnya. Karena itu buka hatimu. Percaya kepada dia yang semua nubuatan cuma menuju pada satu orang. Bagaimana caranya akan mati. Bagaimana dia akan disalibkan. Semuanya udah tertulis dan digenapi satu persatu. Mereka yaitu mengundi buat jubahnya. Saudaraku, semuanya terjadi hanya untuk satu orang. Berpusat pada satu orang. Yesus dari Nazaret. Apa artinya Nazaret? Saya perhatikan. Nazara artinya the victorious one. Dan pengikutnya adalah juga the victorious one, saudaraku. Kita diciptakan bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Jangan ada seorang pun yang takut, ada pun panik. Percaya, God is on the throne. His name is the King of Kings and the Lord of Lords. Kiranya apa yang saya sampaikan pada saudara membangkitkan iman saudara. Dan kita bersiap untuk nanti memperingati Jumat Agung itu. Dan juga perayaan The Resurrection Day, kebangkitan dari Tuhan Yesus. Tetapi sekarang ini percayalah bahwa dia memang datang untuk saudara dan saya. Dan dia sungguh-sungguh ada dan sungguh-sungguh nyata. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Biar saya berdoa buat saudara. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, celikkan mata rohani kami. Semua yang mendengar, bahkan yang belum pernah mendengar nama Tuhan Yesus. Bahwa engkau sungguh-sungguh Tuhan yang menjelma jadi manusia. Menggenapi semua nubuatan tentang dirimu. Dari kelahiranmu sampai kematianmu. Artinya juga kalau kedatangan yang pertama masuk ke Yerusalem. Itu digenapi secara tepat sekali. Maka kedatanganmu yang kedua tidak lama lagi. Segala apa yang terjadi di dunia ini cuma membuat manusia look up untuk melihat ke atas. Pertolongan tidak datang dari timur, barat, ataupun utara atau selatan. Tapi datang daripada Tuhan. Karena itu biarlah kami menerima firman-Mu ini dan iman kami dibangkitkan. Kami ingat keledai itu. Keledai itu manusia lama kami. Tebus kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Supaya kami juga menjadi domba-domba-Mu. Mari kita persiapkan hati kita. Let us examine ourselves. Mari kita periksa diri kita. Sebab kalau kita menerima perjamuan ini, persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan tanpa memeriksa diri kita, maka kita tidak mendatangkan berkat, tapi sebaliknya yang terjadi pada kita. Karena itu mari kita periksa diri kita sebentar. Mari kita search, minta Tuhan search our heart, menerangi hati kita. Adakah yang tidak berkenan kepada Tuhan? Terutama dosa-dosa pemberontakan, terutama dosa-dosa kedurhakaan, melawan pada orang tua, melawan kepada pemimpin rohani, melawan pada pemerintah. Itu semua tidak berkenan pada Tuhan. Mari kita periksa hati kita. Dan sebentar itu kita akan satu pujian bagi Tuhan buat korbannya. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all
Kami teringat pada Kalvari, Golgota, Bukit Tengkorak, di mana Engkau diusir keluar daripada Yerusalem yang dibangun bagi Engkau, Kristus. Seperti Azazel, seperti kambing hitam, domba hitam, Engkau menanggung kesalahan kami. Engkau benar-benar disalibkan, benar-benar dikubur, tetapi benar-benar bangkit, Tuhan. Terima kasih. Seated on the throne. Hanya Engkau yang layak, Yesus Tuhan. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Mari angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita. The ultimate sacrifice of Jesus Christ our Lord. Saudara yang kasih, Dia datang lemah lembut, rendah hati, mengendarai seekor keledai yang muda. Dan seperti saya katakan tadi, keledai yang muda itu, kalau tidak ada domba yang disembelih sebagai korbannya, lehernya harus diputar, dibunuh dengan cara diputar lehernya. Tetapi dengan korban pada domba itu dia diselamatkan. Bukankah itu gambaran saudara saya? Kita semua pemberontak. Kita semua suka melawan. Suka melanggar perintah Tuhan. But praise be upon the Son of God, the Lamb of God, Jesus Christ. Kita ingat korbannya. Dan Yesus berkata, lakukan ini sebagai satu peringatan akan daku. Dan dengan iman, sesuai dengan firman Tuhan 1 Korintus 11. Apa yang telah kuterima sendiri daripada Tuhan, ku sampaikan kepadamu. Bahwa pada waktu Yesus diserahkan, ketika Yesus yaitu dikhianati, dia ngambil roti, setelah dia memecah-mecahkannya, setelah dia ucapkan syukur atasnya, dia kata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Mari kita ingat itu dengan hati penuh ucapan syukur. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan sambil berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan daku. Kristus, bagaimana kami bisa melupakan Engkau? Angkat cawan di tangan kanan saudara. Because of His blood, because of His sacrifice. Corona itu artinya mahkota. Mahkota palsu, saudara. He's the one who is crowned with many crowns. Dia dimahkotai dengan banyak mahkota. Tetapi sebelumnya, ingat saudaraku, dia dipakaikan mahkota duri. Yang durinya itu ada racunnya. Dan dia tanggung segala dosa pikiran dan rencana jahat saudara dan saya. Mari kita angkat cawan ini dengan penuh ucapan syukur. Darahnya menyelamatkan, darahnya menyembuhkan. Dan aku katakan bahwa semua yang sakit oleh bilurnya, oleh luka-lukanya, kita telah disembuhkan dalam nama Yesus. Amin. Mari kita minum bersama.